Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati anak-anak muda. Nah, saya coba sharing tentang balikan dengan mantan. Sebenarnya sah-sah saja kembali dengan mantan. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum kita kembali dengan mantan kita, supaya penyebab dulu putus itu tidak terjadi lagi atau tidak diulangi lagi oleh si mantan. Untuk itu beberapa hal ini akan coba saya sampaikan yang menjadi bahan pertimbangan, dan doa saya teman-teman muda yang mendengar ini, engkau bisa jadikan ini sebuah pacuan atau paling tidak jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman kemudian bisa berpikir dengan baik. Nah, yang pertama yang menjadi bahan pertimbangan sebelum kembali kepada mantan adalah pastikan bahwa mantan kita itu takut akan Tuhan. Nah, kenapa saya bilang takut akan Tuhan? Karena kalau orang takut akan Tuhan, maka secara keseluruhan itu akan berpengaruh baik kepada karakternya, baik kepada kinerjanya, baik kepada cara hidupnya. Semua akan berpengaruh kalau takut akan Tuhan. Namun kalau tidak takut akan Tuhan, maka semuanya akan ditabrak. Artinya kalau dia tidak takut Tuhan, kesalahan di masa lalu, penyebab kalian putus, itu sangat mungkin akan terjadi kembali. Artinya, balikan dengan mantan, kalau tidak takut Tuhan, ya buang-buang waktu, sia-sia dan merugikan. Jadi, yang pertama kita harus pastikan sebelum balikan dengan mantan adalah pastikan dia takut akan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa dia takut akan Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa dia itu takut akan Tuhan? Nah, sederhananya begini. Kita bisa lihat kalau dulu dia malas beribadah. Nah, sekarang kita cek apakah dia masih malas beribadah. Nah, kalau dulu waktu berpacaran dengan dia, ada tidak doa bersama? Ada tidak baca firman bersama? Atau ada tidak pelayanan atau memiliki kerinduan untuk pelayanan sama-sama? Nah, ini kan sederhananya yang bisa kita lihat orang ini cinta Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita lihat yang sekarang, toh juga sama, tidak beribadah, tidak mau doa bareng, tidak mau baca firman bareng, ya berarti belum berubah. Nah, dari sini kita bisa tahu dia ini cinta Tuhan atau tidak. Ya, sekalipun ini tidak menjamin 100%, tapi ini kita bisa dapat gambarannya. Nah, itu yang pertama, pastikan dia takut akan Tuhan. Nah, yang kedua adalah pastikan bahwa dia sudah berubah, baik sifatnya ataupun keburukan yang dulu pernah dia lakukan. Contoh, apakah dia pemarah, apakah dia dulu suka merendahkan, pembohong, dan lain-lain. Nah, kita pastikan dulu dia ini udah berubah apa tidak. Jangan sampai kita kembali lagi, balikan lagi, hal yang menyebabkan dulu putus karena mungkin dia suka berbohong, karena mungkin dia pemarah, ataupun dia suka merendahkan. Jangan sampai itu masih ada pada dia. Dan sekali lagi teman-teman muda, jangan gampang termakan oleh kata-kata manis atau janji-janji manis. Kita nggak bisa hidup hanya dari kata manis atau janji-janji manis. Kita harus lihat secara real, secara nyata, apakah betul dia sudah berubah atau tidak.
Karena kalau kita hanya bermain di area perasaan hanya karena kita masih cinta, padahal kita lihat dia belum berubah, ya percayalah, buang-buang waktu dan berpotensi akan merugikan engkau kembali. So, ini pentingnya, perhatikan ini dengan baik. Karena jujur saya banyak dapati banyak hubungan yang dijalani bertahun-tahun hidup dalam tekanan karena sifat dari pasangannya yang kasar. Toh juga setelah mereka jalani begitu lama, akhirnya putus. Nah, sebelum kembali lagi putus, pikirkan baik ini. Apakah dia sudah berubah atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa dia sudah dewasa. Sekali lagi, dewasa ukurannya bukan umur. Sebab banyak orang udah berumur tapi belum dewasa. Nah, dari mana kita tahu orang itu dewasa? Lihatlah cara berpikirnya. Lihatlah responnya. Kemudian lihatlah orang ini bertanggung jawab apa tidak. Berkomitmen apa tidak. Sebab orang dewasa itu bertanggung jawab. Sebab orang dewasa itu berkomitmen. Sedangkan anak kecil orangnya cuek, ya, mementingkan dirinya sendiri dan kesukaannya adalah main-main. Jadi kalau dulu kalian putus, mungkin karena dia cuek, mungkin karena dia mementingkan dirinya sendiri dan hanya main-main, jangan sampai kembali lagi sama dia tapi dia belum dewasa. Ya, akibatnya penyebab dulu putus, kalau kalian jadian lagi, penyebab yang sama akan buat putus lagi. Artinya buang-buang waktu dan dirugikan. So, perhatikan dengan baik. Orang ini apakah masih kekanak-kanakan atau sudah dewasa? Sebab bagi saya, pacaran itu hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi cek baik-baik. Jangan terburu-buru ingin kembali dengan mantan hanya karena dia berjanji. Kita nggak bisa hidup hanya karena dari janji-janji melulu, tapi ada sebuah kenyataan yang dia hidupi. Ya, itu yang ketiga. Nah, keempat, sebelum kita kembali kepada mantan, maka pertimbangan yang keempat adalah pastikan bahwa orang tua kita merestui. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Sebelum kembali kepada mantan, maka ada baiknya kita tanya ke orang tua, ayah atau ibu kita, kira-kira kalau saya kembali dengan mantan saya, kira-kira ayah atau ibu merestui tidak? Kalau tidak memberikan restu karena alasannya benar, artinya bahwa orang tersebut belum dewasa, pemarah dan lain-lain, apalagi alasannya karena tidak seiman, maka sebaiknya jangan kembali kepada mantan. Sebab restu orang tua itu sangat-sangat penting. Saya percaya ada berkat dari Tuhan ketika direstui oleh orang tua. So, penting banget ini. Tanyalah kepada orang tua apakah dia memberikan restu atau tidak. Nah, itu yang keempat. Kemudian sebelum balik kepada mantan, pertimbangan yang kelima adalah pastikan dia memiliki visi. Pastikan dia punya visi. Sebab hubungan akan bertumbuh, bahkan rumah tangga ke depan akan bertumbuh kalau ada visi di dalamnya. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh visi kepada sebuah hubungan. Tuhan menaruh visi kepada rumah tangga. Sebab yang merancangkan rumah tangga adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mempersatukan baik pria ataupun wanita, saya percaya ada visi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. So, pastikan dia punya visi.
Nah, bagaimana caranya memastikan? Maka lihatlah apa perencanaannya. Lihat apa perencanaannya, kemudian lihatlah apa yang sedang dia kerjakan untuk menggenapi visi yang dia sedang kerjakan. Sebab tanpa visi, maka hubungan tersebut hanya akan berputar-putar di situ tanpa ada pertumbuhan. Itu yang disebut dengan buang-buang waktu sekaligus merugikan. So, pastikan dia punya visi. Itu yang kelima. Yang keenam, sebelum kembali kepada mantan, maka pertimbangan yang keenam adalah sebaiknya berteman dulu, baru kemudian balikan. Nah, kenapa saya katakan sebaiknya berteman duluan? Sebab waktu kita berteman, disitulah waktunya kita pelajari. Kita pelajari orang ini takut Tuhan apa tidak. Disitulah kita pelajari orang ini sudah berubah enggak atau masih seperti yang dulu. Kemudian orang ini sudah dewasa atau masih kekanak-kanakan. Nah, kemudian apakah orang tua dia atau orang tua kita itu merestui? Itulah gunanya pertemanan tadi. Kemudian apakah orang ini punya visi apa tidak? Nah, dari mana kita tahu? Waktu kita berteman. Nah, waktu kita berteman, disitulah waktunya kita memperhatikan, kita mengamati, baru kemudian kita memutuskan apakah kita kembali berpacaran dengan dia atau tidak. So, teman-teman muda, jangan terburu-buru ingin balikan. Sekalipun hatimu masih cinta, sekalipun dia sudah berjanji, sekalipun omongan dia meyakinkan, jangan terburu-buru kembali. Sebaiknya, saran saya, berteman dulu. Nanti setelah berteman, barulah pikirkan, apakah dengan semua kekurangan dia ini, apakah dengan semua kelemahan dia ini, aku siap menerima atau tidak. Itu yang keenam. Yang terakhir adalah, ini yang paling penting, sebelum balikan dengan mantan, maka pastikan bahwa kita itu ngalami yang namanya damai sejahtera. Pastikan kita ngalami namanya sukacita. Nah, karena kalau kita tidak damai sejahtera, kalau kita tidak sukacita, maka sesungguhnya kita tidak punya keyakinan untuk balikan sama dia. Nah, kalau kita tidak punya keyakinan, buat apa balik? Jadi, saya percaya iman itu bersamaan dengan damai sejahtera. Iman itu bersamaan dengan sukacita. Kalau kita yakin dengan dia, maka pasti kita ada damai sejahtera di dalam. Kalau kita yakin dengan dia, maka kita ada sukacita di dalam kita. So, jangan balikan dengan mantan kalau kamu tidak damai sejahtera. Jangan balikan dengan mantan kalau kamu tidak sukacita. Jangan balikan dengan mantan kalau kamu tidak yakin. Supaya apa? Supaya engkau tidak buang-buang waktu dan supaya engkau tidak dirugikan. So, sederhana sekali teman-teman muda, ada 7 hal yang menjadi pertimbangan sebelum teman-teman balik kepada mantan. Dan doa saya, apa yang saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda untuk berpikir dengan baik, sehingga tidak salah langkah, sehingga tidak buang-buang waktu, sehingga engkau tidak dirugikan. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.